Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nugroho Heri Pramono. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi akad murabahah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam akuntansi akad murabahah. Yang pertama adalah definisi akad murabahah, yang kedua karakteristik akad murabahah, yang ketiga skema akad murabahah, yang keempat jenis akad murabahah, yang kelima dasar akad murabahah, yang keenam rukun dan ketentuan syariah akad murabahah. Kita mulai yang pertama dari definisi akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Apa perbedaannya dengan jual beli biasa yang sering kita ketahui atau yang kita kenal? Adalah pada akad murabahah, penjualan atau penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, karakteristik akad murabahah. Yang pertama, proses pengadaan aset murabahah harus dilakukan oleh penjual. Yang kedua, jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah sebagai pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Dan yang ketiga, penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli atau nasabah. Masih pada karakteristik akad murabahah yang selanjutnya, yaitu jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon akan menjadi hak pembeli atau penjual sesuai kesepakatan. Namun, jika akad tidak mengaturnya, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Selanjutnya, yang kelima yaitu cara pembayaran dapat dilakukan tunai atau tangguh. Yang keenam, jika dilunasi tepat waktu atau lebih cepat, maka penjual boleh memberikan potongan. Masih karakteristik akad murabahah yang selanjutnya, jika pembeli tidak dapat membayar angsurannya tepat waktu, maka tidak boleh dikenakan denda, kecuali pembeli tidak membayar karena lalai. Selanjutnya, jika pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan, seperti menghapus sisa tagihan, kemudian membantu menjualkan objek murabahahnya kepada pihak lain. Yang selanjutnya, melakukan restrukturisasi piutang. Masih karakteristik akad murabahah yang selanjutnya, bentuk-bentuk restrukturisasi piutang yang dapat dilakukan, misalnya memberikan potongan sisa tagihan, kemudian melakukan penjadwalan ulang atas pembiayaan akad murabahah tersebut. Yang ketiga, mengkonversi akad murabahah. Karakteristik akad murabahah yang selanjutnya, murabahah dengan tidak tunai atau tangguh harus dibuatkan kontrak tertulis secara lengkap, kemudian penjual boleh
meminta jaminan. Selanjutnya yang ketiga adalah dasar syariah akad murabahah. Pertama adalah Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Quran surat 4 ayat 29. Sedangkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Nah, yang keempat adalah rukun dan ketentuan syariah akad murabahah. Yang pertama ada pelaku, penjual dan pembeli, kemudian ada objek jual beli, ya, aset murabahahnya. Yang ketiga ada ijab qabul, dan yang kelima ini terkait skema akad murabahah. Nah, bisa diperhatikan teman-teman skemanya. Di sini ada penjual, pembeli bernegosiasi untuk melakukan akad murabahah, kemudian penjual membelikan ya produk ke supplier, kemudian dikirim ke pembeli. Yang keenam, jenis-jenis akad murabahah. Ada murabahah dengan pesanan, dan yang kedua murabahah tanpa pesanan. Nah, demikian materi tentang akuntansi akad murabahah. Silakan dapat dipelajari. Jangan lupa aktif dalam forum diskusi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.